Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliku bijalalihil karim wa 'izami sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman wa ijlalan li sya'nihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, jamaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan senantiasa menghadirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada kita, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan untuk memberikan nikmat pada hamba-hambanya, bahkan tidak bosan mendengarkan permohonan dan permintaan hambanya, bahkan semakin gembira Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada hambanya yang banyak meminta kepadanya, bahkan mendesak. Innallaha yuhibbu al-mulihhina bid-du'a, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah begitu senang dan cinta kepada hamba-hambanya yang mendesak, dalam artian betul-betul merintih ketika berdoa. Dan Allah maha luas rahmatnya, maha luas, luas pemberian dan rezekinya, dan kita semuanya tidak ada yang bisa menghitung betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan dan aturkan kepada qudwah dan teladan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghabiskan usia beliau untuk memperjuangkan sampainya hidayah kepada umat manusia. Ia mengorbankan segala yang beliau miliki dan bisa beliau korbankan demi tersebarnya hidayah kepada manusia, hingga kita bisa merasakan, meskipun dengan jarak yang begitu jauh dari tempat beliau diutus dengan tempat kita hari ini, namun dengan pengorbanan beliau dan kemudian diteruskan dan kuatkan dengan para sahabat-sahabat beliau dan lapisan generasi yang ada setelahnya, sehingga kita bisa merasakan hidayah hingga hari ini dan hingga hari kiamat. Hidayah tersebut terus diperjuangkan hingga datangnya hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan membacakan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Targhib atau Fadail al-A'mal ini, min al-kitabi was sunnah. Pada pembahasan Kitabul Haji wal Umrah atau fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan melalui satu pintu ketaatan, melalui satu pintu ibadah yang agung, yaitu al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Telah kita sebutkan beberapa poin di awal dengan beberapa ayat dan hadis yang telah kita sebutkan. Tentang haji, adalah satu rukun yang tentu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang-orang muslim yang memiliki kemampuan untuk berhaji.
Dan umrah tentu diperselisihkan oleh para ulama akan hukumnya. Ada yang mengatakan khususnya umrah yang pertama, ada yang mengatakan wajib. Umrah yang pertama adalah wajib, dan ini banyak dipegang oleh ulama kita. Dan juga ada yang mengatakan adalah sunnah muakkadah bagi yang pertama. Adapun setelahnya, tentu setelahnya jelas adalah sunnah. Yang dipersilihkan adalah umrah pertama. Seseorang ada yang memandang atau ulama memandang sebagai sebuah kewajiban. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ disandingkan, sehingga sebagian ulama memandang menjadi sebuah kewajiban. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Beberapa keutamaan lain telah kita sebutkan. Kita lanjutkan hadis, membacakan hadis. Poin terakhir bahwasanya jihad terbesar bagi seorang wanita adalah berhaji. Lakinna afdalul jihadi hajjun mabrurun. Bagi seorang wanita berhaji adalah ibarat berangkat jihad bagi kaum laki-laki. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah yang kita jadikan sebagai hadis penutup pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, naral jihadu afdalul a'mal. Wahai Rasulullah, kami memandang jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Afala nujahid, apakah boleh kami juga kaum wanita ikut berperang? Tentu berperang di sini ingin turut juga untuk berjihad. Faqal, maka Nabi SAW, lakinna afdalul jihadi hajjun mabrurur. Tetapi jihad yang paling afdal khususnya tentu kepada wanita, karena riwayat ini ada diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Jihad yang paling afdal adalah bagi mereka adalah haji. Berhaji dengan sungguh-sungguh, memenuhi syarat-syarat dan rukun, bahkan dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya disempurnakan, sehingga bisa meraih haji yang mabrur. Itu bisa menyaingi kaum lelaki yang berangkat berjihad di medan perang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah antara haji atau pelaksanaan haji dengan umrah. Artinya ketika anda selesai melaksanakan haji, jangan mencukupkan itu jika anda masih mampu, berumrah lagi setelah itu. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Karena sesungguhnya keduanya ini, ibadah haji dan umrah, meskipun dia adalah ibadah yang banyak membutuhkan modal, membutuhkan biaya, membutuhkan bekal materi, tetapi sesungguhnya dua ibadah ini adalah di antara sebab yang bisa mengusir kefakiran dari seseorang, atau dia adalah sebab pembuka rezeki. Dan memang ada unsur motivasi yang motivasi yang luar biasa ketika seseorang antara melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, maka di situ ada semangat untuk lebih bersemangat lagi dalam mencari ma'isyah, mengumpulkan bekal lagi untuk mau berangkat. Dan tentu ini akan mengikis dan menghilangkan kefakiran dari seseorang ketika telah lahir dari dirinya motivasi untuk kemudian meningkatkan ekonominya. Dan salah satu pendorongnya adalah ketika dia rindu untuk kemudian kembali mengunjungi Baitullah melalui ibadah haji dan ibadah umrah. Maka ini diantara makna dari yanfiyanil faqr. Karena setiap orang yang telah berhaji dan berumrah itu akan rindu lagi untuk kembali dan mengharuskan untuk memiliki bekal yang cukup. Maka itu yang akan menjadi dorongan yang kuat untuk dia berusaha
iya, untuk dia bekerja lebih giat, lebih semangat, sehingga bisa terbuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas lagi baginya setelah dia berhaji dan berumrah. Yanfiyanil faqr, iya, kemudian wadzunub, iya, dan itu jelas, iya, yanfiyanil al-faqr wadzunub. Dua ibadah ini adalah menghapuskan, iya, dosa, ya, atau menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa, ya. Dan secara umum memang ibadah-ibadah itu punya manfaat, punya faedah untuk menghapuskan dosa. Bahkan sudah kita sebutkan di hadis sebelumnya bahwasanya man hajja falam yarfuth, siapa yang berhaji dan tidak mengurangi nilai hajinya dengan kata-kata yang tidak pantas, walam yafsuq, dan tidak berbuat hal-hal yang sia-sia atau bahkan dosa, raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka dia akan kembali bersih dari dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan dari perut ibunya. Dan hadis juga, ya, al-umratu ilal umrah, umrah yang satu kepada umrah yang lainnya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wadh-dhi'bu wadh-dhahab wal-fiddah, ya, sebagaimana al-kir, nah itu apa, atau bahasanya tukang pandai besi, biasanya kalau mau menghilangkan karatan dari besi itu, nah, ya, dia akan memprosesnya dengan membakarnya, kemudian membersihkan karatan-karatan yang ada dari besi tersebut. Begitupun tukang emas, ya, dan tukang fiddah, ya, kemudian membersihkan kotoran atau karatan dari emas dan perak itu sehingga menjadi mengkilat kembali. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Walaysa lil hajjati al-mabrur, ya, thawabun illa al-jannah, dan tidak ada pahala bagi haji yang betul-betul mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tentu ini motivasi yang luar biasa dari Nabi SAW bagi orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuatan untuk bisa berhaji, untuk tidak menyia-nyiakan momen tersebut kecuali dia betul-betul berupaya untuk mengejar haji yang mabrur. Kemudian hadis setelahnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Abdullah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidi Mina. Saya pernah duduk, ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, ya, masjid Mina, masjid yang ada di Mina. Dan fa'atahu rajulun minal ansar, kata Ibnu Umar, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari kalangan Ansar atau sahabat yang, ya, domisili atau berasal, ya, tempat tinggal dari Madinah. Wa rajulun min Thaqif, ya, dan ada juga seorang dari Bani Thaqif. Fasallama thumma qala, lalu keduanya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini jelas, ya, adab Islami yang sangat kental diamalkan di masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, menjadi budaya, menjadi syiar Islam yang sangat membudaya di tengah-tengah mereka dan sangat dijaga, ya, oleh Nabi dan para sahabat. Tidak ada satu pertemuan datang seseorang kecuali harus memulai dengan salam, dan ini budaya yang ada di mereka, dan ini punya nilai tersendiri, keutamaan yang luar biasa. Ketika amalan ini dijaga di tengah-tengah kaum muslimin, itu adalah satu tolak ukur, satu tanda tolak ukur kebaikan umat itu, atau satu tanda tolak ukur kualitas keislaman dan ukhuwah di tengah-tengah umat itu, ya, atau kondisi kaum muslimin, ya, sebagaimana Nabi SAW menjadikan salam ini sebagai
tolak ukur mahabbah, di kasih sayang, ukhuwah, persaudaraan yang erat di tengah-tengah kaum muslimin ketika budaya salam itu dihidupkan sebagaimana budaya para sahabat. Dan tentu itu ibadah karena dia adalah disunnahkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tu'minu dukhulul jannah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ia tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian jika dia tidak beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan bisa beriman dengan keimanan yang sempurna jika tidak ada rasa cinta, kasih sayang dan ukhuwah di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan pada satu amalan, idza fa'altumuhu tahabbabtum, jika kalian menjaganya, membudayakan amalan itu dalam kehidupan kalian, tahabbabtum, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, ya, tebarkan salam di antara kalian. Dan banyak sekali riwayat, ya, setiap sahabat datang atau Nabi berjumpa dengan para sahabat senantiasa dibuka, ya, dengan salam atau memulai, ya, sapaan itu dengan salam. Dan ini budaya kaum muslimin yang harus kembali dihidupkan. Kemudian menyampaikan hajatnya atau bertanya dan seterusnya. Thumma qala, kemudian dua lelaki itu, yaitu lelaki dari, ya, kaum Ansar dan Bani Thaqif, keduanya bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ji'na nas'aluka, wahai Rasulullah, iya, kami datang kepadamu untuk bertanya kepadamu. Nah, kami datang untuk bertanya kepadamu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, in syi'tuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani anhu fa'altu, wa in syi'tuma an umsika wa tas'alani fa'altu. Nah, ini luar biasa, dan ini bagian dari mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW, iya, ketika dua orang itu mengatakan kami datang untuk bertanya kepadamu, mereka belum menyampaikan pertanyaan. Nabi mengatakan, jika kalian mau, saya yang akan memberitahukan lebih duluan apa yang kalian ingin tanyakan. Jika kalian sepakat, ya, jika kalian setuju. Tetapi jika tidak, ya, kalian tidak setuju, kalian sendiri yang mau bertanya, ya, silahkan. Fa'altu, saya juga tidak akan menyampaikan. Artinya Nabi sudah mengetahui. Tapi ini bukan, apa ya, istilah kita indra keenam. Ini tentu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di banyak momen, ya, Nabi SAW mengetahui sesuatu yang dia tidak lihat, dia tidak dengar sebelumnya. Ya, hanya ada dua kemungkinan, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau melalui penyampaian malaikat Jibril kepadanya. Sebagaimana dalam pembahasan juga sebelumnya, ketika dalam salat Nabi mengetahui kesalahan yang terjadi di belakang, ada sapi yang renggang di belakang, Nabi menjadi imam, dia ketahui ada orang di belakang yang salat dalam kondisi sapnya renggang, dan Nabi menegurnya setelah itu. Itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dan itu bagian dari mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hadis ini. Faqala, maka keduanya mengatakan, akhbirna ya Rasulullah. Ya, tentu lebih menarik kalau Nabi yang langsung mengabarkan, menambah keimanan mereka kepada Nabi SAW akan mukjizat dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi SAW sebagai seorang yang jujur membawa kebenaran. Dia mengatakan, akhbirna ya Rasulullah, sampaikan, kabarkan kepada kami ya Rasulullah apa yang kami rencanakan untuk kami tanyakan. Ternyata yang direncanakan ini sangat banyak poin-poin yang mereka ingin tanyakan, tetapi Nabi mengetahui itu sebelum mereka bertanya. Faqala Ats-Tsaqifi, nah, maka berkatalah seorang lelaki yang dari Bani Thaqif lil Ansari kepada sahabatnya yang dari kabilah Ansar, sal. Nah, bertanyalah. Faqala, "Naam, akhbarani Rasulullah SAW." Nah, maka dia mengatakan, biarkan Nabi SAW yang mengabarkan kepada kita, nah, tentang apa yang kita rencanakan untuk mau tanyakan. Faqal,
Maka qala al-ansari sal. Nah, maka yang dari Ansar dulu yang disuruh menyampaikan kepada Nabi SAW, akhbirni ya Rasulullah, sampaikan kepada aku ya Rasulullah apa yang saya rencana untuk tanyakan ini. Ya, seorang sahabat dari Ansar berkata kepada Nabi, maka Nabi memberikan jawaban. Ya, ji'tani wahai sahabat dari Ansar, engkau datang kepadaku, tas'aluni an makhrajika min baitika. Ya, engkau datang untuk bertanya tentang sebab atau tentang apa yang engkau lakukan saat ini engkau keluar meninggalkan rumahmu, taumu al-bait al-haram wa ma laka fihi. Ya, engkau datang ini menanyakan tentang apa keutamaan yang engkau dapatkan dengan engkau meninggalkan rumahmu. Ya, engkau datang dari Madinah, ya, meninggalkan kampungmu dengan perjalanan yang memakan waktu, ya, berhari-hari untuk engkau datang ke Baitul Haram. Apa pahala yang engkau dapatkan? Nah, ya, engkau akan menanyakan pahala apa yang engkau dapatkan dengan keluarnya engkau dari rumahmu itu menuju Baitul Haram. Wa an rak'ataika ba'da at-tawafi wa ma laka fiha. Ya, engkau juga mau menanyakan tentang 2 rakaat setelah engkau tawaf atau salat sunnah tawaf setelah 2 rakaat. Wa ma laka fihima, dan pahala apa yang engkau dapatkan dengan 2 rakaat itu yang engkau kerjakan. Wa an tawafika wa sa'yika min as-safa wal marwah wa ma laka fihi, dan engkau ingin menanyakan tentang tawaf atau sa'i yang engkau kerjakan dari Safa wal Marwah, wa ma laka fihi, dan pahala apa yang engkau dapatkan ketika engkau sa'i tersebut. Wa an fawqika ashiyata Arafah wa ma laka fihi. Saat itu mereka berhaji. Iya, saat itu mereka sedang melaksanakan atau dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Wa an fawqika ashiyata Arafah wa ma laka fihi, dan berdirinya engkau di padang Arafah dan apa yang engkau dapatkan dari keutamaan itu. Wa an ramyikal jimar wa ma laka fihi, dan tentang engkau melempar jamrah, keutamaan apa yang engkau dapatkan pada ibadah itu. Wa an nahrika wa ma laka fihi minal ifadah, dan ketika engkau menyembelih hewan kurban atau an-nahr atau hari nahar, wa ma laka fihi wa mal ifadah, dan apa yang engkau dapatkan dari tawaf ifadah yang engkau kerjakan di hari an-nahar tersebut. Faqala walladhi ba'athaka fil haqq ya la'an hadha ji'tu as'aluka. Maka sahabat dari Ansar itu mengatakan, fawalladhi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutusmu, yaitu demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Iya, betul, karena itu tadi poin-poin yang engkau sebutkan ya Rasulullah, iya, sehingga aku datang kepadamu untuk bertanya, untuk hendak bertanya. Iya, subhanallah, ini alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ketika Nabi SAW diberikan sesuatu pengetahuan yang sebelumnya dia bisa tebak atau dia ketahui tentu dari wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui pengabaran malaikat Jibril kepadanya. Dan itu semakin menguatkan keimanan sahabat ketika melihat ada hal kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW memberikan jawaban, fa innaka idza kharajta min baitika ta'ummul baital haram, sesungguhnya jika engkau keluar dari rumahmu kemudian berangkat menuju meniatkan untuk mendatangi baitul haram, rumah Allah Subhanahu wa taala, al-masjidil haram, al-ka'bah al-musyarrafah, la tada' naqataka haffan wala tarfa'uhu khuffan wala tarfa'uhu, tidaklah engkau atau tidaklah kendaraanmu, jika engkau mengendarai kendaraan atau berjalan, tidaklah dia mengangkat kakinya atau meletakkannya atau melangkahkannya, illa kataballahu laka bihi hasanah, kecuali setiap langkah itu dicatat baginya pahala. Maka semenjak seseorang hendak berangkat berhaji dan berumrah, mulai keberangkatan dari rumahnya itu sudah terbilang
pahala setiap langkah dan pengorbanan yang dia lakukan. Wa maha anhu wa maha anka khati'ah, dan setiap langkah itu menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan satu dosa. Nah, itu baru perjalanan berangkat. Wa amma raq'atuka ba'da tawaf, dan adapun 2 rakaat tawaf yang engkau kerjakan, yang mana di antara keistimewaan Masjidil Haram, khususnya bagi orang yang baru datang di masjid tersebut, adalah dianjurkan untuk tawaf, tawaful qudum, tawaf kedatangan, dan tidak ada tahiyatul masjid, tetapi setelahnya salat sunnah tawaf 2 rakaat. Itulah bentuk penghormatan kepada Ka'bah dan Masjidil Haram bagi orang yang baru datang. Adapun di masjid biasa, masjid kita, maka penghormatannya adalah dengan tahiyatul masjid, kecuali jika sudah ada salat sunnah lain yang harus kita tegakkan seperti qabliyah salat, maka biar tanpa kita khususkan tahiyatul masjid, itu sudah masuk mewakili perintah untuk salat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Wa amma raq'atuka ba'da tawaf, dan adapun 2 rakaat yang engkau kerjakan setelah tawaf, ka'id kiraqabatin min bani Ismail. 2 rakaat itu pahalanya seperti memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail. Ini keutamaan besar. Maka sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah, hendaknya mengetahui fadail yang akan kita kerjakan, supaya kita mengerjakannya itu dengan penuh kekhusyuan dan ihtisab, pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan itu. Wa amma tawafuka, jadi sa'i dibahasakan juga oleh Nabi dengan bahasa tawaf. Boleh dibahasakan tawaf. Kenapa? Karena dalam bahasa tawaf itu adalah memang mondar mandir, putaran. Jadi Safa wal Marwah, Nabi juga bahasakan dengan tawaf. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwah, adapun tawafmu atau sa'imu yang engkau kerjakan antara bukit Safa dan Marwah, ka'idqi sab'ina raqabah, itu lebih besar lagi pahalanya, seperti memerdekakan 70 budak. Seperti memerdekakan 70 budak. Ka'idqi sab'ina raqabah, ini luar biasa. Jadi setiap putaran, setiap perjalanan, setiap sa'i, satu kali hitungan, seperti memerdekakan 10 budak. Ini keutamaan yang luar biasa. Wa amma fawquka 'ishiyata Arafah, fa inna Allaha yahbitu ila sama'id dunya fayubahi. Adapun keberadaanmu berdiri di padang Arafah, fa inna Allaha yahbitu ila sama'id dunya fayubahi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di hari Arafah tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala arsy-Nya adalah di langit yang paling atas, di langit yang ketujuh. Yuhbitu ila sama'id dunya fayubahi, dia turun di langit dunia pada hari Arafah, fayubahi, lalu membanggakan, fayubahi bikumul malaika, lalu membanggakan kalian di hadapan, memuji-muji kalian di hadapan para malaikat. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibadi, hamba-hambaku, membanggakan mereka kepada makhluk para malaikat yang ada di sisinya. Ja'uni sya'than min kulli fajjin amiq, para hamba-hambaku datang kepadaku, memenuhi panggilanku dengan kondisi yang sudah acak-acakan berdebu, berkeringat, pakaian yang sudah berdebu, rambut yang sudah tidak tertata dengan baik. Min kulli fajjin amik, mereka datang dari berbagai penjuru dunia yang jauh. Yarjuna jannati, mereka mengharapkan surgaku. Falau kanat dhunubukum, wahai hambaku, sekiranya dosa-dosa kalian ka'adadir ramal, sama dengan jumlah kerikil atau pasir-pasir
yang ada, au kaqataril matar, atau sama dengan jumlah tetesan-tetesan hujan yang turun ketika hujan, au kazabadil bahar, atau sama dengan buih yang ada di lautan, la ghafartuha, semuanya akan aku ampuni. Iya, makanya momen Arafah ini momen untuk betul-betul bertaubat. Iya, momen untuk kemudian melunturkan, iya, mengadukan dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Momennya untuk menghadirkan memori tentang semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar yang telah kita kerjakan, karena di saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang turun ke langit dunia, yubahi, iya, berseru kepada seluruh yang hadir, iya, di padang Arafah tersebut untuk membuka peluang pintu ampunan yang selebar-lebarnya tanpa dosa terkecuali apapun. Iya, maka sangat disayangkan, iya, jika orang-orang kemudian berada di padang Arafah tersebut dan luput untuk kemudian, iya, mengadukan semua dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afidu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tum lahu. Iya, dan afidu, beranjaklah, pulanglah, nah, berhamburanlah kalian kembali, wahai hamba-hambaku, dalam keadaan maghfuran. Iya, makanya ketika kita kerjakan itu, hadirkan itu ihtisab itu. Ketika kita telah selesai di Arafah, kita pulang dengan mengingat ini, Allah telah berseru kepada kita, dan kita termasuk orang yang dalam seruan tersebut, afidhu ibadi maghfuran lakum, kembalilah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Sehingga ketika dalam kondisi tersebut bukan berarti sudah aman dari dosa atau tidak lagi berhati-hati, justru karena kita mendapatkan peluang, kesempatan berada dalam momen dan waktu pengampunan itu, maka di situ pula kita bertekad, saya akan menjaga keutamaan ini, untuk terus menjaga diri, untuk tidak lagi menodai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, ya, catatan keburukan kita yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pertahankan setelah kita kembali, ya, bahkan sampai kematian menjemput atau ajal menjemput kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Maghfuran lakum wa liman syafa'tum lahu. Dan juga hal penting, ya, ketika berada di Arafah, khususnya yang melaksanakan haji, jangan lupakan orang-orang yang kita cintai. Kesempatan untuk menyebutkan nama-nama orang-orang yang kita cintai, atau orang-orang yang telah berjasa kepada kita, keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Karena juga dalam hadis ini disebutkan, iya, diampuni dosa-dosa kalian, waliman syafa'tum lahu, dan siapa-siapa yang kalian mintai ampunan atas mereka. Iya, maka momen Arafah kesempatan untuk memang menyebutkan, ya, semua orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, baik yang telah meninggal ataupun yang masih hidup, untuk kita mohonkan ampun kepadanya di momen itu, karena Allah menjamin akan menerima permohonan taubat dan ampunan di momen itu. Wa amma ramyuka lil jimar, wa amma ramyuka al jimar falaka bi kulli hasatin ramaituha takfiran takfir kabiratin minal mubiqat. Iya, dan sesungguhnya lemparan jamrah yang kalian lakukan, ketahuilah bahwa setiap lemparan itu, iya, itu adalah penghapus, iya, satu dosa besar. Makanya melempar hadirkan, bahkan perlu ingat, iya, dosa besar mungkin yang pernah kita kerjakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kabiratan minal mubiqat, bahkan dosa-dosa yang termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Ya, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang diistilahkan oleh Nabi SAW sebagai al-mubiqat, dosa-dosa yang membinasakan atau perbuatan-perbuatan yang akan membinasakan. Maka 7 lemparan, ya, dan dalam hadis disebutkan ada 7 dosa besar, as-sab'ul mubiqat, ya, ada 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, yang pertama tentu syirik.
Iya, maka ketika kita melempar jamarah, maka kita mengingat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dalam perjalanan hidup kita pernah terjatuh pada hal-hal yang berbau kesyirikan, maka melalui lemparan itu gugurkanlah, hapuskan, maafkan semua dosa-dosa yang berbau kesyirikan, baik yang saya sadari ataupun tidak saya sadari. Asyirk, kemudian sihir, hal-hal yang bersifat sihir, kemudian berapa dosa-dosa riba, itu termasuk juga disebutkan di dalam sabul mubiqat. Kemudian aklu malil yatim, memakan harta orang yatim secara tidak hak, menuduh wanita-wanita baik-baik berzina, lari dari peperangan, dan beberapa dosa-dosa itu dihapuskan melalui 7 lemparan atau lemparan jamrah tersebut. Kemudian wa amma nahruka, dan adapun engkau menyembelih, fa madkhurun laka inda rabbik, maka madkhurun laka inda rabbik, sembelihanmu itu akan ditabung di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti diberikan kepadamu. Wa amma khilaquka ra'sak, dan adapun engkau mencukur rambutmu, dan ini ada pada haji dan umrah, falaka bikulli sya'ratin khalaqtaha hasanah, sesungguhnya pada setiap rambut yang engkau potong itu adalah pengampunan bagimu. Makanya dari sisi ini juga halq, membotak itu lebih afdal daripada memendekkan, karena dari sisi kadar rambut, semakin banyak kadar rambut yang dikeluarkan dan dihilangkan, itu semakin banyak kadar dosa yang diampuni. Wa yamhu anka biha khati'ah, satu rambut satu kebaikan, dan satu rambut satu dosa yang digugurkan. Wa amma tawafuka bil baiti ba'da dzalika fa innaka yatufu walaka wala dzambalak, dan sesungguhnya tawafmu setelah engkau mencukur, yaitu tawaf ifadah, tawaf wajib bagi orang yang berhaji, setelah proses tahallul yang pertama, kemudian tawaf ifadah, sesungguhnya pada saat itu rasakanlah, fa innaka tatufu wala dzamba alaik, sesungguhnya engkau sedang bertawaf dalam keadaan tidak ada lagi dosa yang melekat pada dirimu. Ya'ti malakun, datang kepadamu seorang malaikat, hatta yada'u yadaihi baina katifaika fayaqul, datang kepadamu seorang malaikat dan meletakkan tangannya di atas pundakmu, kemudian mengatakan, i'mal fima tastaqbil, beramallah untuk masa yang akan datang, faqad ghufira laka ma madha, karena sesungguhnya apa-apa yang telah engkau lakukan, keburukan dan dosa yang telah engkau lakukan di masa yang lalu, itu telah dihapuskan. Tinggal engkau perbanyak amalan dan jaga kemurnian ampunan itu untuk tidak ternodai lagi. Ini baru beberapa poin amalan-amalan yang dikerjakan pada proses haji dan umrah. Maka dia adalah sebuah amalan yang mulia, patut untuk setiap kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap untuk kemudian bisa menunaikan ibadah yang mulia ini. Nas'alullah taala an yuwaffiqana ziyaratal haramaini tikraran wa miraran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mendatangi Baitullah, untuk mengerjakan haji ataupun umrah dalam waktu yang dekat biidznillah taala. Dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.